kepada Mbak Dewi Surani untuk mempersilahkan narasumber kita siang hari ini untuk naik ke panggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Pesta Buku Jogja 2026 Melawan Lupa Merawat Ingatan. Hari ini kita akan menggelar bedah buku kembali. Kali ini dari UGM Press ada 2 sesi. Sesi pertama kita laksanakan pada pukul 11 hingga 13, kemudian nanti sesi kedua akan dilaksanakan pada pukul 13 hingga 15. Untuk sesi pertama ini kita akan membahas buku yang berjudul Pemeriksaan Klinis Hewan Kesayangan. Buku ini terbit di UGM Press sekitar akhir tahun 2024. Ditulis oleh 4 orang dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Yang pertama, Profesor Dr. Hewan Sudarmanto Indar Yulianto, kemudian Profesor Dr. Hewan Irham Widiono, Dr. Hewan Slamet Raharjo MP, dan terakhir Dr. Hewan Alfarizan Nururozi MSc. Saat ini bersama kita sudah hadir salah satu penulisnya, yaitu Profesor Dr. Hewan Sudarmanto Indar Yulianto. Benar ya Pak? Bapak Indar Yulianto. Boleh saya panggil Bapak Indar? Saya bacakan CV-nya secara singkat. Beliau lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 5 Juli 1961. Beliau menempuh pendidikan di SD Negeri Tulakan 1968 sampai 1970. Dilanjutkan SD Negeri Ngadirojo pada tahun 1971 hingga 1973. SMP Negeri Loro 1974 sampai 1976 dan SMA Negeri 271 Pacitan tahun 1977 sampai 1980. Kemudian beliau meneruskan kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan UGM pada tahun 1980 hingga 1984. Gelar Dokter Hewan diperoleh dari program studi pendidikan dokter hewan di FKH UGM tahun 1984 hingga 1985. Kemudian gelar doktor diperoleh dari bagaimana ini bahasanya Fabre Veterinary Medicine Justus Liebig Universität Gießen Jerman. Benar Pak, pronunciasinya begitu Pak. Saya tidak pernah belajar bahasa Jerman ya soalnya. Gelar doktor itu diperoleh pada tahun 1996 nih Pak. Sejak tahun 1989 beliau menjadi salah satu dosen di Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKH UGM. Selain menjadi akademisi, beliau juga menjadi dokter hewan praktisi di Klinik Hewan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKH UGM. Kemudian bidang penelitiannya, beliau aktif meneliti tentang status hewan, diagnosis dan terapi penyakit, terutama penyakit infeksius pada hewan kesayangan dan ternak. Selain itu, beliau juga mengembangkan cara pemeriksaan hewan secara klinis dan laboratoris, baik pada hewan sehat maupun hewan sakit. Kita mulai dari latar belakang dulu Pak. Dari sekian banyak pilihan program pendidikan dan profesi, mengapa Bapak memilih menjadi dokter hewan, Pak? Iya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi
di sini saya ditemani teman saya, Dr. Hewan Slamet Harjo, dan beliau salah satunya merupakan ahli hewan eksotik. Ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mbak Dewi berkaitan dengan kenapa milih kedokteran hewan, ya di satu sisi dulu memang kalau saat saya lulus SMA itu saya melihat bahwa dunia kedokteran hewan itu masih minim dan tidak dikenal, atau ya kalau dikenal sangat minim sekali sebenarnya. Lebih populer dokternya manusia nih Pak. Ya dokter sampai sekarang iya ya, tapi pada saat itu betul-betul ketika pada saat saya di SMA pun nggak tahu dokter hewan itu apa. Nah dari situ saya berpikiran bahwa ini merupakan bidang yang barangkali menarik untuk ditekuni karena ada fakultasnya tapi kok tidak begitu terdengar suaranya. Nah artinya kan sebetulnya ini sudah dipikirkan bahwa kemungkinan ada sesuatu hal yang menarik di dengan fakultas kedokteran hewan ini kaitannya dengan kesehatan. Ya, walaupun mungkin kesehatan pada hewan. Ini awalnya kira-kira seperti itu di pikiran saya. Saya tidak berpikir sampai bidang kedokteran hewan seperti sekarang. Itu Mbak Dewi. Apakah itu didukung ini Pak, kondisi geografis tempat Bapak dulu lahir dan tinggal, mungkin di sana banyak yang beternak atau punya hewan peliharaan gitu Pak, jadi akhirnya Bapak termotivasi untuk jadi dokter hewan? Ya, saya kira memang satu sisi di tempat saya lebih banyak ternaknya, dan saya juga nggak mengira bahwa ternyata kedokteran hewan itu juga tidak hanya ternak yang diurusi akhirnya. Tapi tahu saya, paling hanya ngurusi masalah ternak hewan besar, sapi, kambing, kuda, ataupun ayam. Saya belum membayangkan bahwa akan ngurusi salah satunya itu bidangnya ngurusi ayam yang mungkin jumlahnya jutaan, atau sapi yang jumlahnya ribuan. Tidak sampai bayangkan seperti itu. Harus ngurusi penyakit, tidak bayangkan seperti itu. Saya tahunya punya hewan mungkin ya ngurusi periksa hewan aja. Benar Pak Dewi. Kalau di masa kecil saya itu, karena daerah saya itu dekat dengan Boyolali ya Pak, banyak yang memelihara sapi yang untuk diambil susunya. Itu saya lebih mengenal itu mantri Pak, bukan dokter hewan. Di masa saya kecil itu adanya mantri itu dipanggil ketika suntik inseminasi buatan, kemudian ada ternak yang bermasalah gitu. Jadi memang di masa saya kecil yang itu sudah tahun 90-an, profesi dokter hewan itu memang belum terlalu populer ya Pak di masa itu, dan ternyata cakupan kerjanya itu tidak hanya mengurus hewan yang sifatnya itu ekonomis, tapi juga seperti yang akan kita bahas itu yaitu adalah hewan kesayangan. Ya, beberapa tahun terakhir itu saya melihat bahwa tren orang memelihara hewan yang tujuannya itu bukan untuk ekonomis tapi untuk yang sifatnya untuk hobi itu semakin meningkat Pak. Terbukti dari banyak orang yang punya hewan peliharaan berupa kucing atau anjing gitu dengan berbagai ras yang menurut saya itu unik sekali gitu loh. Dulu saya hanya mengenal Persia, Angora, sekarang ada banyak sekali, ada Sphinx, ada British Shorthair, ada dan lain-lain sebagainya. Bahkan sekarang hewan kucing kampung pun mulai banyak juga yang melirik, ada rescue juga. Bapak melihat hal ini di latar belakangnya apa Pak? Ketika banyak orang yang mulai meminati hewan kesayangan. Ya, saya melihat jadi begini Mbak. Dari waktu ke waktu orang yang memelihara hewan kesayangan, ada anjing, ada kucing, itu semakin meningkat.
satu sisi peningkatan ini sepertinya dilatar belakangi oleh orang mulai memperhatikan atau mempunyai gaya hidup bahwa dia harus ada yang disenangi, harus ada teman dan sebagainya, sehingga dalam ini salah satu yang dapat di hewan. Sehingga dan yang paling dekat adalah hewan anjing dan kucing, karena anjing dan kucing ini sebenarnya lebih mudah diajak komunikasi, bisa juga dipakai, akhirnya dipakai sebagai teman, dan ketika kemudian mereka itu mengajak atau memelihara hewannya itu sebagai teman atau sebagai bagian dari hidup, dalam ini termasuk sudah menjadi bagian dari keluarga, mereka kemudian akan sangat memperhatikan kondisi dari hewannya. Nah, salah satu kelemahan dari barang hidup, individu hidup itu kan ada sakitnya, Pak. Nah, ketika kemudian sakit, pemilik ini kemudian akan merasa cemas, khawatir, sehingga dalam hal ini dia berusaha untuk menyembuhkannya. Nah, dengan adanya kemajuan zaman teknologi, para pemilik hewan itu juga kemudian mengetahui ada dokter hewan, dia ada klinik hewan, ada rumah sakit hewan. Mereka kemudian berusaha membawa hewannya itu ke tempat klinik atau dokter hewan praktek dalam rangka supaya hewannya sehat. Ya, itu dari satu sisi, artinya bahwa masyarakat itu sekarang mulai peduli terhadap hewan sebagai hewan kesayangan yang dijadikan sebagai anggota keluarga, dan tentu saja dia tidak hanya senang dengan memeliharanya, tetapi juga dia merasa bertanggung jawab untuk supaya hewannya itu sehat. Ini awalnya memang terlihat seolah-olah bahwa hewan kesayangan itu miliknya orang kaya, artinya mempunyai uang yang berlebih. Tetapi belakangan tidak seperti itu. Trennya berubah lagi. Trennya berubah. Ya, mungkin satu sisi juga ada kaitannya dengan satu, bahwa di keluarga itu sekarang salah satu keberadaan keluarga berencana, Pak Jaya. Ya. Dalam keluarga berencana anaknya hanya mungkin dua atau kadang satu. Kan sekarang ada yang child free, Pak. Ya, yang memutuskan untuk tidak punya anak. Iya. Jadi anaknya itu anak bulu, anak bulu atau anak berkaki 4. Nah, itu Pak Jaya. Ini sekarang trennya sudah mulai bergeser lagi. Nah, ketika seperti saya katakan, jadi ketika kemudian menganggap hewan itu sebagai bagian dari kehidupan, bagian dari anggota keluarga, maka perhatiannya menjadi sangat lebih seperti memperhatikan anggota keluarganya. Nah, barusan saya kesini tadi ada bapak dan ibu yang naik sepeda motor, anjingnya digendong tenda, dia kemudian dikasih minum karena habis dari rumah sakit, dari sini diperiksakan. Waduh, saya rasanya hebat banget orang ini. Artinya anjingnya digendong dan anjingnya itu nurut, dikasih minum, dikasih itu. Ya, artinya seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau mungkin 10 tahun yang lalu trennya itu lebih banyak hewan kesayangan itu dipelihara oleh orang-orang yang mungkin ekonominya menengah ke atas. Sekarang ini banyak yang masyarakat yang ekonominya pas-pasan atau mungkin
menengah ke bawah itu juga membawa uh, hewan peliharaannya, hewan kesayangannya itu ke klinik. Ya, Tapi kesadaran orang-orang yang memiliki hewan kesayangan terkait dengan kesehatan hewannya itu semakin meningkat ya Pak. ya, Nah, kemudian memelihara hewan kesayangan itu kan bukan hal yang mudah ya Pak. Butuh satu komitmen karena bagaimanapun dia itu adalah makhluk hidup yang harus kita jaga harga martabatnya. Jadi saya sebagai salah satu orang yang memilih untuk tidak punya hewan kesayangan Pak, karena komitmennya itu bagi saya cukup berat. Bagi saya yang tinggal di kos, tempatnya tidak memungkinkan Pak, satu itu. Kemudian dari segi ini waktu, saya bekerja dari pagi sampai sore itu sepertinya akan sulit kalau harus menjaga hewan. Terlebih lagi saya sesekali harus mudik, jadi kalau harus meninggalkan hewan itu sendirian, menitipkan dia di apa sih Pak istilahnya, hotel untuk hewan itu, menurut saya satu biaya Pak itu yang harus saya pikirkan, kedua tenaga karena saya harus mengurus banyak hal. Jadi kalau keputusan saya adalah tidak, karena menurut saya lebih baik saya memutuskan untuk tidak memelihara daripada memelihara tapi akhirnya dia tidak terurus. Bagaimanapun kan dia adalah makhluk hidup juga seperti kita. Kalau disia-siakan dia juga punya perasaan gitu. Dan apakah Bapak melihat bahwa wabah COVID-19 itu juga berpengaruh terhadap tren kepemilikan hewan kesayangan Pak? ya. Saya kira ya. Jadi COVID-19 itu ini membuat kita shock banget ya. Tingkat stres meningkat cukup Stresnya signifikan tinggi. Pak. Nah, problemnya pada saat itu adalah satu, kita tidak berani keluar rumah, sedangkan pada dasarnya kita sebagai manusia hidup itu butuh sesuatu yang membuat kita menjadi lebih fresh, tidak stres dan sebagainya. Nah, hewan kesayangan itu sepertinya menjadi salah satu hal yang menarik bagi masyarakat, sebagian masyarakat yang dapat menghibur, ya. Sehingga trennya salah satunya pemelihara hewan kesayangan jadi meningkat juga. Kalau di dunia manusia itu kan ada penyakit yang kita sebut itu penyakit sejuta umat Pak. Batuk pilek itu kan penyakit sejuta umat. Kalau di dunia hewan kesayangan penyakit sejuta makhluk itu tuh apa Pak? Apakah ada batuk pilek juga kalau di hewan kesayangan? Ya, saya kira hampir sama. Satu, penyakit batuk pilek itu hampir setiap hari ada. Nah, kemudian penyakit kulit, kolega saya juga mahasiswa saya itu ada yang kebetulan Dr. Mala itu melakukan penelitian kaitannya dengan penyakit kulit. Dan itu kan setiap, karena hidupnya itu berada di luar, terpapar dengan lingkungan, mudah sekali terjadi apa yang namanya penyakit kulit. Selain juga tadi yang disampaikan Mbak Dewi itu karena apa, satu sisi hidung ini berkaitan langsung dengan Polusi udara mungkin Pak. otomatis itu juga akan membuat infeksi atau alergi itu bisa. Jadi penyakitnya hampir sama, ada penyakit flu, batuk, kulit, dan mungkin beberapa diare. Ya, itu yang lebih banyak. Iya, lebih banyak ditemukan di Ya. kesayangan. Satu lagi bahwa kadang masyarakat itu kurang begitu paham, karena pada kucing itu, salah satunya pada kucing itu ada
eh, kegiatan atau aktivitas salah satunya muntah. Proses alami atau karena Ada yang proses tertentu, Pak? alami, ada yang proses non alami. Artinya ada yang terganggu karena infeksi, ada yang tidak atau fisiologis. Nah, jadi pada dasarnya kalau pada kucing itu kan Mbak Dewi kan pernah melihat kucing. Sering kalau orang mandi, kucingnya mandi seperti apa? Itu menjilat-jilat Menjilat tubuhnya sendiri dalam rangka untuk memberikan. Nah itu ketika menjilat itu satu atau dua tidak selalu, tapi dia akan terikut rambutnya. Iya. Nah rambut ini semakin lama semakin banyak. Nah, Terakumulasi di dalam pernapasan. betul, di dalam lambungnya. Nah kemudian ketika itu sudah banyak itu akan merangsang lambungnya untuk muntah. Nah dalam ini jadi yang kami katakan sebagai hairborne. Jadi dia memuntahkan rambut-rambut yang telah ditelan pelan-pelan. Jadi, sehingga dan ini kadang-kadang begitu ada muntah itu mungkin pemilik jadi was-was ini jangan-jangan karena sakit dan sebagainya. Ya. Kemudian gini Pak, kalau kita sebagai manusia kadang sakit itu kan tidak selalu harus ke dokter. Mungkin kita bisa self-medikasi sendiri, kita mungkin obat yang sifatnya ringan. Ada hewan kesayangan, kapan kita bisa memutuskan bahwa hewan ini masih bisa kita rawat sendiri dan kapan kita harus membawanya ke klinik? Karena permasalahannya kan hewan itu tidak tertanggung BPJS Bapak. Jadi bagaimanapun juga kita juga harus mempertimbangkan dari aspek biayanya. Jadi kapan Pak waktu untuk memutuskan itu? Ya, jadi ada beberapa hal yang kita bisa putuskan bahwa bisa kita obati sendiri. Nah, pada dasarnya penyakit yang mungkin perlu dibawa ke dokter Mbak Dewi itu kalau misalkan ada flu tadi, kemudian disertai dengan panas, atau misalkan kalau flu-nya itu cairannya kental, itu perlu dibawa ke dokter. Nah, tentu saja perlu dilihat apakah hewannya masih mau makan atau tidak. Ketika tidak mau makan, kemudian kelihatan panas, kemudian kelihatan hewan itu malas bergerak, itu lebih baik segera dibawa atau diperiksakan. Ya. Tapi kalau misalkan katakanlah cairannya itu hanya sedikit, kemudian masih cair, makannya bagus, tidak panas, ya, itu oke. Ya. Jadi sebagai pemilik itu juga harus aware ya Pak. Kira-kira ada gejala apa yang berubah atau perubahan warna fesesnya, atau tiba-tiba dia urinasinya makin sering, nafsu makannya menurun. Karena ada anekdot Pak bahwa dokter hewan itu katanya sakti. Saktinya itu karena setengah dokter dan setengah celayang, kan bisa mengobati pasien tanpa perlu bertanya kepada pasiennya. Jadi bertanya kan kepada pemiliknya. Jadi pemiliknya yang harus tahu benar-benar ini apa yang terjadi pada hewan itu. Kemudian ketika kita akan membawa hewan itu ke klinik, kira-kira pertimbangannya apa Pak bahwa klinik yang saya pilih ini adalah klinik yang tepat? Karena pada beberapa kasus itu ada yang justru kliniknya bermasalah, kan ada malpraktik terhadap hewan atau mungkin fasilitasnya tidak memadai, jadi nanti hewannya mungkin tidak akan mendapat perawatan yang bagus. Ya, pada dasarnya benar Mbak Dewi, ada praktek dokter hewan itu kan sebenarnya ada beberapa kriteria. Ada yang praktek mandiri, kemudian ada yang bentuknya klinik, ada yang rumah sakit. Ini pada dasarnya seperti pada rumah sakit atau klinik
manusia. Artinya ada fasilitas-fasilitas yang hanya dipunyai oleh rumah sakit, ada yang hanya dipunyai oleh klinik, kemudian ada yang ini yang praktek mandiri. Ya. Nah, pada dasarnya semakin katakanlah namanya itu kalau praktek mandiri itu biasanya fasilitasnya lebih minim daripada klinik. Kalau di kita mungkin puskesmas gitu ya, Nah, atau praktek dokter di rumah gitu kalau masih jadi dengan puskesmas kan berbeda. Iya, untuk dokter praktek rumah mungkin tidak ada labnya, Iya, tidak ada iya. untuk fasilitas ronsennya begitu. Betul, betul. Kalau rumah sakit kan dengan pada manusia ada tipe A, tipe B dan sebagainya. Artinya sebenarnya ada tingkatan atau level berkaitan dengan pelayanan, tapi hal itu juga ada kaitannya dengan fasilitas yang ada. Nah, pada dasarnya nanti klien atau pemilik hewan itu dapat memilih kira-kira hewan saya itu sakitnya apa. Ya, artinya misalkan sepertinya kok parah, nah harus mungkin perlu ronsen, perlu USG, perlu apa. Nah ini mungkin lebih bagus kalau masuknya ke rumah sakit hewan atau klinik hewan yang mempunyai fasilitas itu. Tetapi tidak ada masalah sih sebetulnya kalau karena masih jarang ya Mbak Dewi katanya dengan klinik hewan atau rumah sakit hewan katanya dengan lokasi itu diawali dengan kayak di praktek dokter hewan mandiri itu biasanya di sana sebetulnya kalau dari aturan yang ada fasilitasnya dapat membantu kondisi awal. Jadi misalkan hewannya perlu diperiksa, kemudian perlu diberikan cairan infus, ya perlu diberikan penurun panas, perlu diberikan antibiotik dan sebagainya. Biasanya setiap tempat praktek dokter hewan itu ada. Nah kecuali kalau kemudian mungkin perlu periksa darah, perlu periksa USG, ronsen dan sebagainya. Nah ini biasanya dari dokter praktek dokter hewan yang mandiri ini akan merujuk ke yang lebih mempunyai fasilitas. Ya. Itu sebenarnya sama ketika kita menangani penyakit pada manusia di awal mungkin kalau dengan sistem JKN itu kita bisa ke vaskes pertama dulu. Ya vaskes pertamanya untuk hewan kesayangan itu mungkin klinik praktek mandiri itu gitu. Atau di beberapa tempat ada namanya puskeswan. Tapi sepertinya tidak semua wilayah itu punya nih Pak. Ya, puskeswan itu sementara ini cakupannya kalau di Jogja itu per kecamatan harapannya ada satu. Walaupun mungkin di beberapa tempat tidak semuanya satu kecamatan satu, tapi pada dasarnya di beberapa tempat sudah ada. Nah, kalau Mbak Dewi bisa bayangkan kalau satu kecamatan hanya ada satu, ya kasusnya banyak. Nah, itu bagaimana keterjangkauan untuk pelayanan itu. Ya. Apalagi yang agak di pelosok biasanya jauh tempatnya. Ya. Saya jadi ingat ini Pak, kasus di daerah saya. Jadi daerah saya itu kan Klaten, berbatasan dengan Boyolali, dan Boyolali itu banyak orang yang membudidayakan sapi perah. Dan sebagian besar orang itu punya kandang justru ditempatkan tuh di depan Pak, bukan di belakang. Nah, di satu sisi mereka beralasan bahwa itu tuh untuk keamanan gitu. Kalau kandangnya ada di belakang jauh dari rumah, ketika ada usaha pencurian itu keluar rumah akan sulit Pak untuk mengetahuinya. Jadi terpaksa kandangnya ada di depan rumah dengan konsekuensi ya tingkat kebersihan
lingkungan rumahnya itu kan dipertanyakan Pak, dan beberapa kali ada kasus antraks Ya. dan belum lama ini adalah penyakit mulut dan kuku. Dan saya melihat bahwa di daerah saya itu tidak ada puskeswan Pak. Aha. Nah jadi kami itu bekerja samanya dengan perangkat desa. Kemudian dari perangkat desa itu akan menghubungi dinas, kalau tidak salah dinas pertanian ya Pak, Dinas kalau pertanian di atau tingkat dinas kabupaten itu. peternakan atau dinas kesehatan hewan, macam-macam namanya. Iya, sebutannya mungkin antar kabupaten. Kira-kira persiapan apa Pak yang harus dilakukan ketika seseorang itu ingin membuka klinik hewan, tapi tidak menutup kemungkinan nih Pak, kalau misalnya pecinta hewan saja tapi ingin membuka klinik hewan begitu? Ya. Memungkinkan Pak. Jadi yang sebelum ke sana, jadi saya ingin komentar juga kaitannya dengan puskeswan namanya, atau mungkin pemeliharaan hewan ternak. Jadi pemeliharaan hewan ternak itu sekarang sudah bagus di kandang di depan rumah. Mungkin zaman saya kecil itu Angon gitu Pak. bukan Pak, ada beberapa yang memelihara hewannya itu di dalam rumah. Oh iya, masih ada di daerah saya Pak yang seperti itu. Masih ada, Masih saya ada. tahu teman-teman yang di luar Jawa apakah masih ada atau tidak. Tapi zaman saya kecil itu banyak sekali yang memelihara ternaknya itu berada di dalam rumah, jadi satu dengan orang. Itu yang dikatakan sebagai rojo koyo itu kan Iya, itu. Raja Koyo. Ya. Mungkin teman-teman ada yang tidak tahu Raja Koyo itu apa. Jadi Raja Koyo itu istilah orang Jawa untuk hewan yang sifatnya itu untuk kekayaan. Jadi Raja Koyo itu biasanya berupa hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing begitu loh Pak. Ya, jadi itu sifatnya sebagai tabungan ya Pak, untuk nanti akan dijual ketika ada keperluan tertentu. Ya, jadi sekarang udah lumayan terpisah dengan rumah ya Pak ya, artinya di depan rumah saja. Tapi masih ada Pak. Dari sana masih ada yang masih menyatu ada ya? dengan Oh iya, karena takut dicuri tadi. benar, alasan nggak awalan. Oke, kemudian kaitannya dengan puskeswan. Puskeswan itu sementara yang ada kebanyakan melayani masalah atau hewan ternak. Nah, kalau di dunia kami Mbak, ada minimal ada dua hal. Satu adalah kita membuka pelayanan yang pasiennya akan datang. Kedua adalah kita memberikan pelayanan di mana kita datang ke kandang atau mungkin visit ya kalau pada manusia. Nah, kalau ternak biasanya adalah pelayanannya dokternya akan datang ke kandang. Sehingga mungkin kalau Mbak Dewi di Jatimong di sana nggak pernah melihat ada puskeswan, mungkin kalau peternaknya udah tahu bahwa kalau hewan saya sakit maka saya akan menghubungi puskeswan. Nah nanti dari puskeswan itu ada petugasnya yang datang ke kandang atau akan periksa ternaknya. Jadi teman-teman mahasiswa saya itu nanti kalau mereka koas salah satunya, dia akan mengikuti kegiatan untuk pemeriksaan ternak yang dalam hal ini, ya kalau sekarang pasti lapornya lewat ini ya komunikasi lewat HP, sehingga hari ini mungkin kemana. Nah, tetapi kalau dilihat tempatnya ada puskeswan, mungkin ada, saya katakan hanya satu tadi di satu kecamatan. Nah, kemudian nanti dokternya akan keliling dari pagi sampai sore, sampai malam bahkan. Nah, makanya Bantu nggak melihat ada tempat pelayanan itu ya. Namun demikian kalau di daerah yang
kota kayak Sleman, seperti kota Jogja, itu selain melayani kegiatan lapangan, mereka melayani kegiatan pasien yang datang. Karena seperti di kota Jogja, yang pelihara ternak sudah relatif sedikit, ya. Lebih banyak untuk pelayanan untuk hewan kesayangan ini. Nah, untuk kaitannya dengan klinik, pada dasarnya seperti juga rumah sakit, seperti juga klinik, ya. Yang bisa buka itu tidak hanya Menulis dengan tema yang lain. ya, saya kira ini buku yang pertama ini tentu saja mungkin masih kurang sempurna, yang masih perlu disempurnakan, sehingga dengan demikian yang rencana ke depan adalah melengkapi atau menyempurnakan buku ini yang pertama. Yang kedua, ini kan buku saya ini lebih banyak ke hewan kesayangan, terutama anjing dan kucing. Sedangkan sekarang itu hewan kesayangan itu tidak hanya anjing dan kucing, ya. Hewan eksotis itu juga termasuk Iya, ya Pak? jadi ahlinya Dr. Slamet itu Mungkin bisa kolaborasi dengan beliau lagi. iya, salah satunya adalah seperti tokek aja dipelihara sekarang. Biarkan liar itu Pak di rumah saya. Iya, kemudian ada ular, ada kura-kura dan sebagainya. Nah, jadi ke depan bayangan saya adalah kita akan tambahkan lagi mungkin dengan buku baru yang kaitan dengan hewan-hewan kesayangan eksotis yang lain. Belum lagi nanti seperti tadi Mbak Dewi sampaikan, ada banyak ternak dan penyakit juga cukup banyak, maka saya kira kami merencanakan sebenarnya juga ada beberapa buku yang satu berkaitan dengan mungkin sementara diagnosa dan diagnosa untuk status kesehatan ternak, tapi satu sisi adalah di sini juga belum ada penyakit. Teman-teman saya yang di baik di S1 maupun OAS maupun S2, mereka itu membutuhkan informasi itu berkaitan dengan bagaimana. Oke, sekarang teman-teman bisa mengacu dari sini kaitannya dengan pemeriksaan sampai ke diagnosanya, mungkin oke, sudah bisa menentukan diagnosa berdasarkan data yang ada, tetapi itu belum 100% tepat karena di sini tidak mengungkap misalkan penyakit saluran pencernaan itu seperti apa saja yang ada di sana, saluran pernapasan seperti tadi Mbak Dewi sampaikan, yang flu pilek itu seperti apa, kemudian belum lagi nanti saya obati apa, obatnya apa, ini di sini nggak ada, ya. Di salah satu contohnya misalkan kayak ini sekalian menyampaikan ini Mbak Dewi. Jadi kucing itu kalau dia panas badannya meningkat tinggi itu nggak boleh dikasih paracetamol, ya, karena kalau dikasih paracetamol justru itu kemudian kemungkinan akan terjadi keracunan, ya. Beda ya Pak mekanisme obatnya dari manusia nih. Beda dengan manusia karena kucing nggak tahan, pada dasarnya nggak tahan dengan paracetamol. Ketika dikasih paracetamol justru itu akan membuat kontraindikasi. Nah, ini salah satu contohnya dari itu. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami kembangkan kaitannya dengan satu diagnosa untuk hewan yang lain, hewan eksotik maupun ternak. Yang kedua kaitannya dengan penyakit yang ada. Nah, sehingga dalam hal ini harapannya nanti minimal teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan itu tidak terlalu susah untuk mendapatkan informasi itu. Referensinya itu masih sangat terbatas nih Pak. Masih relatif terbatas, ya, ada referensi tetapi kebanyakan itu yang berbahasa Inggris atau berbahasa
bukan bahasa Indonesia, bahasa asing. Dan saya kira terutama saya sendiri, mungkin teman-teman saya mahasiswa juga lebih senang baca yang bahasa Indonesia daripada bahasa asing gitu ya. Mikirnya dua kali Ya, kalau betul. bahasa asing itu, kita yang praktis-praktis aja Pak belajarnya. Kalau saya tidak dua kali Mbak untuk baca buku bahasa asing. Saya mikir dua kali, tapi walaupun mikir sudah dua kali, tapi saya tetap nggak ngerti gitu. Iya, maka dari itu kita butuh penulis-penulis yang menulis lebih banyak tentang tema-tema seperti ini Betul. dalam bahasa Indonesia, kaitannya dengan pengembangan keilmuan di kedokteran hewan ya Pak. Supaya diskusinya lebih hangat, mungkin kita bisa mengundang beberapa teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Kita buka 3 penanya terlebih dahulu, silakan. Ada? Untuk nanti kalau ada pertanyaan yang Enggak, nanti yang akan ada jawab. bocoran ini, nanti kalau ada yang bertanya, 3 penanya pertama akan mendapatkan dompet buku dari kamu. Silakan dengan Mbak siapa? Selamat siang semuanya, Prof. Endar dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya di sini izin bertanya mengenai tadi saat datang saya lagi membahas tentang itu herbal yang pemeriksaan klinis yang mentah tentang herbal itu. Dari beberapa yang punya hewan kesayangan khususnya kucing, itu tuh kliennya tuh rata-rata belum mengerti tentang apa itu herbal dan kenapa bisa terjadi dan apakah itu normal atau enggak. Nah, bagaimana cara kita sebagai misalkan sesama orang awam atau bahkan dari mahasiswa yang kedokteran hewan menjelaskan bahwa itu tuh biasa atau misalnya termasuk normal, tapi penjelasannya secara pemeriksaan klinis begitu tentang muntah herbal gitu. Begitu mungkin kita jawab terlebih dahulu Pak. Boleh. Oke, baik, terima kasih Aul. Jadi kaitannya dengan herbal, Pan seperti saya sampaikan, karena kebiasaan kucing itu dia berusaha untuk membersihkan badannya, sedangkan satu sisi kucing itu badannya ditutupi dengan rambut. Nah, oleh karena itu ketika dia melakukan grooming, beberapa rambut akan terikut dan itu akan terakumulasi sedikit demi sedikit. Ya, ketika sudah banyak, kemudian lambungnya akan mungkin teriritasi atau tidak nyaman, kemudian akan berusaha untuk memuntahkan. Kadang-kadang memuntahkan itu juga dia perlu bantuan, tidak hanya langsung muntah begitu saja. Beberapa kucing akan mencari materi yang dapat membuat dia muntah. Ya, contohnya beberapa pakai dia makan rumput atau apa, itu kadang-kadang dipakai untuk merangsang supaya dia bisa muntah. Dalam rangkaian muntah yang herbal tadi. Nah, gimana caranya kita memastikan bahwa itu herbal yang bukan karena muntah yang lain? Saya kira di buku saya ini, kalau untuk teman-teman kedokteran hewan ada bagaimana rangkaiannya harus melakukan pemeriksaan. Kalau ini mulai dari registrasi, kemudian. Silakan. Halo, selamat siang Prof. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan memberikan. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Naswandi. Sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Di sini saya ingin bertanya kepada Prof. Untuk pemeriksaan klinis hewan kesayangan sendiri ini, saya berasal dari salah satu daerah yang dimana untuk hewan kesayangan di sana seperti anjing, di sana itu masih minim untuk dibawa ke dokter hewan. Apabila anjing itu sakit, kebanyakan
masyarakat itu masih sulit untuk membawa hewan ke dokter hewan atau melakukan pengobatan. Dan kejadian yang benar-benar membuat saya termotivasi untuk dapat merubah hal-hal itu adalah ketika hewan sakit, anjing sakit itu kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk dikonsumsi, dilakukan, pokoknya dikonsumsi lewat berbagai cara yang ekstrim, tidak melakukan pengobatan, tidak mengantarkan ke dokter hewan, sehingga hal tersebut itu akan menjadi suatu permasalahan besar yang dapat menyebabkan berbagai macam penularan penyakit zoonosis. Nah, sehingga untuk pertama kalinya tahun 2023 itu rabies masuk ke daerah saya. Karena hal tersebut, ketika anjing sakit tidak diobati ataupun jarang diobati dan jarang dibawa ke dokter hewan atau diperiksa, tetapi langsung kebanyakan dikonsumsi. Nah, saya ingin bertanya kepada Prof, kira-kira mungkin Prof ada solusi atau masukan atau saran yang mungkin dapat menjadi bekal untuk saya. Suatu saat saya kembali ke daerah saya akan berusaha mulai dari langkah yang kecil untuk bagaimana cara menyadarkan masyarakat, walaupun mungkin itu sulit, tetapi saya percaya suatu saat semua itu akan berubah. Masyarakat mungkin akan sadar, dan ketika anjing sakit tidak dikonsumsi dan bisa dilakukan pengobatan. Terima kasih, Bro. Dengan Mas siapa tadi, Mas? Deswandi. Deswandi. Oke. Kalau boleh tahu di daerah mana, Mas? Saya dari NTT. Dari NTT. Silakan, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Dr. Deswandi. Oke, baik, pada dasarnya seperti tadi mungkin di awal saya sampaikan, Mbak Dewi tanya saya kenapa masuk ke kedokteran hewan. Jadi dulu saya nggak tahu kalau ternyata dokter hewan itu kerjanya salah satunya bisa periksa kucing, bisa anjing. Tak pikir dulu hanya periksa ternak aja. Mungkin gambarannya seperti dokter hewan ini. Ya. Jadi mungkin saya ingin cerita sedikit aja. Saya dengan Dokter Slamet itu membuka klinik dulu. Kita dulu pernah kerja di klinik. Nah, kemudian ketika kerja di klinik, kemudian beberapa akhirnya kita tidak bisa meneruskan karena mungkin kesibukan dan sebagainya. Kita tidak lagi kerja di suatu klinik swasta, bukan di kedokteran hewan. Nah, kemudian kita bertemu lagi beberapa waktu dan kita berpikir kayaknya kok kita ada yang kurang ya. Akhirnya kemudian kita berpikir gimana kalau kita mencoba untuk buka klinik lagi. Ya, akhirnya kita berpikir oke, kita buka klinik lagi. Tapi bukan klinik yang sebelumnya. Nah, salah satu pemikiran kami waktu itu adalah kita mau buka klinik di mana. Nah, kalau zaman dulu itu kita berusaha membuka klinik itu di daerah kota yang mungkin banyak penduduknya. Harapannya tadi yang saya sampaikan ke Mbak Dewi, kalau dulu kan yang mempunyai hewan kesayangan itu orang yang ekonominya menengah ke atas. Nah, harapannya kan di situ. Satu sisi di pinggir jalan besar, di dekat perempatan dan sebagainya. Nah, pada saat itu kami berpikir, enggak, kita jangan buka di daerah kota deh. Kita cari tempat yang di sana belum ada dokter hewannya. Akhirnya kita mencoba membuka tidak di Jogja, tidak Jogja kota, tapi di Jogja pinggir, tapi di sebelah timur. Selatan sudah ada, barat sudah ada. Oke, kita timur belum ada, kita di timur aja. Nah, memang dunia praktek itu saya kira di mana-mana hampir sama. Di awal kita nggak ada pasien, ya. Tetapi dengan
mungkin kita pasang pelang bahwa ini adalah klinik hewan, lama-kelamaan ada yang datang. Ya. Kemudian, ya, alhamdulillah sekarang bisa jalan. Ya. Artinya semakin lama semakin, oh iya ternyata bisa dengan kita berada di sana, kita melakukan kegiatan yang kaitannya dengan pemeriksaan dan pengobatan, akhirnya itu bisa jalan. Nah, kalau sekarang teman-teman melihat di Yogyakarta ini cukup banyak praktek dokter hewan, mungkin lebih dari, mungkin hampir bisa 50 atau berapa ya, semuanya bisa mendapatkan pasien. Ya. Nah, tapi pada dasarnya yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus mengenalkan diri dulu bahwa kita ini dapat melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap hewan yang sakit. Ya. Satu sisi kemudian memang tidak ada campur tangan pemerintah juga cukup diperlukan. Kaitannya dengan tadi yang Dewan sampaikan, kaitannya mungkin Kepala juga pernah sampaikan, ada beberapa wabah yang merugikan baik untuk ternaknya ataupun untuk masyarakatnya. Nah, ini barangkali perlu ada informasi-informasi itu dan bagaimana pencegahannya. Ya. Ketika itu dilakukan terus-menerus dan itu ada, akhirnya nanti mungkin kayak di temannya Dewan itu, nanti lama-kelamaan mereka akan sadar. Tidak usah jauh-jauh dengan hal itu. Dulu GoFood itu nggak ada, begitu GoFood ada terus setiap hari, sekarang kita nggak lepas dari GoFood kan? Ya. Jadi pikiran saya itu, saya kira kalau bahasanya Mbak Dewi, promosi itu jadi penting gitu. Tapi Promosi dan edukasi, Pak. Betul, promosi dan edukasi. Ya. Jadi pelan-pelan tapi harus selalu dilakukan. Saya bisa menambahkan, mungkin nanti Dokter Deswandi bisa kembali ke daerahnya, menjadi putra daerah yang berkontribusi untuk memajukan daerahnya, tapi dari bidang kesehatan, terutama dari kesehatan hewan, karena ternyata kesehatan hewan pun juga pada akhirnya akan berpengaruh ke kesehatan manusia. Silakan dengan Ibu siapa? Perkenalkan saya Mala, saya mahasiswanya Prof. Indah. Mbak Dewi, sejam sebelum acara saya sudah datang, saya takut bukunya habis. Oh iya, Jadi saya sudah bisa kalau beres Bu kalau stoknya di sini habis. Prof, saya ini sangat tertarik di halaman 143 nih Prof, dan 142 di bukunya ini mengenai pemeriksaan menggunakan Woodflag. Mungkin Prof di halaman 143, iya benar 143. Ini Prof yang saya ingin tanyakan, seandainya dengan pemeriksaan menggunakan Witchland hanya satu spot yang ditemukan, apakah sudah bisa kita mendiagnosa itu sebagai dermatopitosis dokter, atau kita harus membutuhkan beberapa lagi spot untuk meyakinkan apakah itu benar-benar jamur atau hanya dengan satu spot itu sudah cukup? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Dr. Muhammad. Dr. Muhammad sudah jawab. Monggo Dokter Selamat. Nah, untuk pemeriksaan Woodland ya, pada satu pasien, memang kadang pada satu pasien kita bisa menemukan beberapa lokasi atau beberapa area yang mengalami abnormalitas. Nah, tentu saja penggunaan Woodland ini, yang perlu dipahami dulu bahwa penggunaan Woodland itu hanya efektif untuk deteksi mikrosporum canis. Jadi tidak efektif untuk mendeteksi jenis jamur atau fungi yang lain. Dengan demikian, kalau kita menggunakan Woodland berpendar berwarna hijau biruan positif, di area lain kita lakukan Woodland juga tidak berpendar, belum tentu area yang lain itu negatif. Bisa jadi terinfeksi oleh funggal yang lain. Namun demikian,
hampir semua obat antifungal itu juga bisa, misalnya satu Microsporum canis, misalnya sebelah lagi misalnya Candida, atau jamur yang lain lagi. Obat yang sama misalnya Itraconazole bisa efektif baik untuk Microsporum maupun untuk Candida. Jadi pada dasarnya pada satu pasien kalau sudah menunjukkan ada yang positif, itu sudah mewakili untuk penentuan diagnosa. Kalau akan dilakukan pemeriksaan keseluruhan akan lebih baik lagi karena mungkin bisa ketemu lebih dari satu macam. Namun kalau nanti pengobatannya sama saja. Kira-kira seperti itu. Mungkin Dr. Rinda bisa menambahkan. Terima kasih Dr. Slamet, terima kasih Malah. Jadi benar yang disampaikan Dr. Slamet tadi. Dr. Slamet adalah salah satu penulis buku ini. Pada prinsipnya yang disampaikan Dr. Slamet tadi yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan lab ini hanya salah satu screening. Tidak bisa kita pakai sebagai kalau istilah di buku kami sebagai diagnosa definitifnya atau sebagai diagnosa kausatifnya. Karena apa? Ada beberapa hal yang mungkin bisa positif palsu, bisa negatif palsu. Ya. Dari pengalaman kami adalah yang positif ini dari sekian itu kurang lebih kevaliditasnya 50% kalau di lapangan. Sehingga dengan demikian ya dokter tadi mungkin lebih bagus diperiksa di tempat lain juga, tetapi yang paling penting adalah dokter malah sudah lakukan dengan harus kita lakukan kultur. Ya, begitu kira-kira dokternya. Ya. Ya. Karena waktu sudah hampir habis, mungkin satu pertanyaan lagi boleh, silakan. Oke, selamat siang, Prof. Indah. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, saya Amanda dari Fakultas Kedokteran Hewan semester 6. Ya, izin bertanya, sebenarnya saya cukup tertarik sama pembahasan untuk membuka klinik. Terus di situasi yang ada selama praktikum DKV itu kita seringkali menemui yang namanya hewan bertemperamen. Maunya nggak mudah buat ditaklukkan gitu. Kira-kira saat membuka klinik ini, apakah kita perlu punya yang namanya paramedik ataukah ya boleh dari orang umum aja yang bisa dimintai tolong buat megang? Karena kadang-kadang kalau di klinik itu tuh hewan tuh cuma diantar terus udah ditinggal aja gitu sih. Mungkin itu saja. Terkait dengan handle pasien ini, Pak. Iya, baik, biar di dokter Slamet ya. Pasien, dokter dan tim harus selalu mengutamakan aspek safety. Ya. Keamanan ini bukan hanya untuk manusianya, tapi juga untuk hewannya. Jadi keamanan untuk dokternya, untuk hewannya, untuk dokternya, untuk para medis dan tim secara keseluruhan. Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja, misalnya para medis digigit, dokter digigit, atau bisa juga owner digigit ketika ada pasien yang super agresif atau super galak. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Pada hewan agresif yang one man, dia patuh pada satu orang. Kalau orang yang dipatuhi ada di situ, misalnya pelatihnya atau kipernya, karena kadang misalnya anjing misalnya super galak, dia sama perawat yang setiap hari merawat nurut, sama pemiliknya malah nggak nurut, karena setiap hari yang merawat bukan pemiliknya langsung. Nah, dilarangnya kalau datang ke klinik hanya pemiliknya saja, tidak ada yang ditakuti di sana. Nah, tapi kalau ada yang dipatuhi oleh dia, kita bisa minta bantuan untuk menghandle.
Pada kasus di mana tidak ada orang lain yang bisa mengatasi secara fisik, tim dokter bisa menggunakan opsi safety untuk semuanya dengan cara restrain kimiawi. Restrain kimiawi ini adalah restrain menggunakan obat. Dalam hal ini ada sedativa, hipnotika, sedativa tranquilizer, serta anestetika atau obat bius. Kalau sedativa hipnotika itu hanya menyebabkan kantuk saja. Sedativa tranquilizer menyebabkan tenang dan ngantuk. Kalau anestetika menyebabkan tidur yang pulas. Nah, mana yang dipilih tentu akan dipertimbangkan berdasarkan derajat bahaya yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Pada kasus yang intensitas bahayanya tinggi, tentu akan dipilih anestetika, di mana ketika obat itu menjadi disuntikkan, hewan itu dalam waktu beberapa menit sudah akan tertidur pulas, sehingga dokter dapat melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel seperti sampel darah, kerokan kulit dan lain-lain. Pasti akan ada pertanyaan lah, kalau anjingnya galak, nyuntiknya gimana? Nah, dokter juga selalu bekerja tidak mengandalkan otot, tapi juga harus mengandalkan otak atau akal. Dalam kasus pasien-pasien yang super galak, kami di klinik sudah menyiapkan alat khusus yang kita sebut sebagai sumpit. Jadi obat bius kita masukkan dalam sumpit, kita tembakkan dari jarak tertentu 3-4 meter dari hewan itu. Setelah tertidur, baru kemudian tindakan-tindakan yang harus dilakukan, pemeriksaan dan lain-lain pada hewan itu kemudian bisa dilaksanakan. Dalam pembiusan untuk tindakan seperti ini, biasanya kita akan menggunakan dosis terendah. Tujuannya supaya hewan tertidur. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dewi atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih pada Bapak Ibu semua pengunjung berkaitan dengan bedah buku ini pada prinsipnya. Jadi buku ini merupakan buku yang kita tulis untuk mengantarkan terutama mahasiswa kedokteran hewan untuk dapat melakukan pemeriksaan dengan benar, sehingga nanti akan didapatkan informasi yang benar, yang valid, yang dalam ini nanti ini akan dipakai untuk menentukan diagnosis. Ketika kita mendasarkan atau melakukan pemeriksaan dengan benar, datanya valid, maka diagnosanya akan benar dan valid, sehingga prognosisnya akan diambil dengan baik dan terapinya akan lebih tepat. Jadi kayak prognosis, misalkan karena kita mendapatkan data dengan benar, maka prognosisnya adalah atau ramalan penyakitnya apakah ini dapat dilanjutkan dengan pengobatan atau pengobatan kalau akan kita berikan ini kira-kira kesembuhannya berapa persen dan sebagainya. Maka kita akan dapat informasikan kepada klien, kepada pemilik bahwa oh ini kira-kira harapan hidupnya sekian dan ini bisa sembuh dan sebagainya. Sehingga kaitannya dengan tadi Mbak Dewi yang sampaikan malpraktek, dari segi profesionalisme kita tidak terjebak di situ. Oke. Jadi itu kira-kira buku ini pentingnya kenapa mungkin penting buat teman-teman kedokteran hewan karena mendasari cara pemeriksaan yang kemudian nanti akan menentukan hasil terapi. Begitu, Mbak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali kepada Prof. Indar. Kita berikan aplaus kepada Prof. Indar sekali lagi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dalam bedah buku pemeriksaan klinis hewan kesayangan. Nanti pukul 13 kita masih ada satu sesi lagi. Silahkan jika teman-teman ingin mengikuti bedah buku kembali. Nanti temanya adalah gizi, kaitannya dengan nutrisi untuk atlet.
Mungkin teman-teman masih berminat silahkan, atau mungkin ingin berjalan-jalan dulu melihat Pesta Buku Jogja. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara kali ini membawa kebaikan bagi kita semua, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk tadi yang bertanya, ada Mbak Aulia, Mas Deswandi, dan Ibu Mala. Dipersilakan untuk mengambil hadiah berupa buku dan berfoto bersama. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi Surani dan Bapak Sudarmanto Indah Julianto. Nanti jam 1 kita masih akan ada dari penerbit UGM Press. Nanti akan ada bedah buku, dasar-dasar suplementasi pada atlet. Jadi buat teman-teman boleh sekali nanti merapat di jam 1 kembali ya, di depan panggung untuk kita bedah buku. Bagi teman-teman yang tadi mendapatkan buku, silahkan ke depan untuk mengambil buku dan berfoto bersama penulisnya. Sekaligus boleh juga banget untuk minta tanda tangan ya. Dipersilahkan. Banyak sih.